Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gundia Armayanti di channel YouTube saya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Trihita Karana. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang apa sih Trihita Karana itu. Jadi Trihita Karana itu berasal dari bahasa Sanskerta yang pertama yaitu tri itu artinya tiga, hita itu artinya kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Nah, dapat disimpulkan trihita karana itu memiliki makna tiga penyebab kebahagiaan atau tiga penyebab hubungan yang harmonis. Nah, untuk unsur-unsur THK sendiri itu ada parahyangan, pawongan, dan palemahan. Nah, parahyangan ini adalah hubungan harmonis dengan Tuhan. Untuk pawongan itu adalah hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan palemahan itu adalah hubungan harmonis dengan alam atau lingkungan. Untuk Trihita Karana sendiri itu bisa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita bisa menggolongkan penerapan Trihita Karana itu dari tiga aspek ya. Yang pertama itu dari aspek rumah tangga, yang kedua dari sekolah, dan yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Nah, jadi apa saja penerapannya? Nah, dari rumah tangga sendiri, kalau dilihat dari parahyangan, itu kita bisa lihat kalau setiap rumah bagi masyarakat Hindu, apalagi di Bali ya, itu pasti tempat tinggal itu memiliki tempat suci di rumah. Nah, misalnya seperti Padmasari, mungkin seperti Merajat, dan pelinggih-pelinggih lainnya. Nah, itu pasti ada di rumah-rumah di Bali sesuai dengan arsitektur Bali. Nah, selain itu di rumah juga pasti ada dari teman-teman sendiri yang melakukan kegiatan membanten sehari-hari, misalnya banten saiban, mungkin ada juga yang memang bebanten canang sehari-hari, tidak hanya di saat kliwon atau rainan. Nah, yang ketiga itu ada juga pasti kalau misalnya di rumah itu sudah punya merajan atau sanggah, pasti ada piodalanya atau upacara keagamaannya. Nah, itu merupakan salah satu penerapan pada aspek rumah tangga untuk yang parahyangan, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Nah, kalau dilihat dari pawongan atau hubungan dengan manusia, jadi tentunya di rumah tangga itu kan pasti ada interaksi. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya kalian tinggal di satu rumah, mungkin yang suami istri juga, tidak mungkin kan kalian itu saling diam-diaman dengan pasangan kalian. Jadi pasti ada interaksi dalam keluarga. Interaksinya yang bagaimana? Interaksinya tentu interaksi yang harmonis dan yang baik. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu ada penerapannya terkait hubungan harmonis sesama anggota keluarga. Itu sama seperti interaksi tadi ya. Nah, hubungan yang harmonis misalnya dalam keluarga itu ya saling menghormati, terus saling menjaga sopan santun. Nah, itu yang ketiga juga ada saling menjaga dan saling melindungi anggota keluarga. Itu hubungan yang harmonis antar sesama manusia pada tanah rumah tangga atau pawongan. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari palemahan tuh tentunya kita kan sudah punya rumah yang bagus nih, sudah memiliki tempat suci juga. Tentu kita rumah itu harus kita jaga kebersihannya. Itu menjaga kebersihan lingkungan itu termasuk menjaga hubungan yang harmonis dengan alam. Ya, jadi itu palemahan. Selain itu, kegiatan gotong royong membersihkan rumah itu juga termasuk penerapan pada aspek palemahan dalam rumah tangga. Jadi itu untuk lingkungan rumah tangga. Selanjutnya, kalau di lingkungan sekolah, ya parahyangan itu kita bisa lihat dari di Bali itu bisa kita lihat dulu ada nggak tempat sucinya, tempat ibadahnya. Kalau di sekolah di Bali itu biasanya punya Padmasana. Nah, Padmasana itu biasanya tempatnya di bagian utara atau di Kajekangin atau utara timur ya. Nah, selain itu kalau di sekolah itu pasti ada kegiatan sembahyang Trisandet tiap hari. Nah, kalau misalnya
pagi itu kan biasanya sebelum masuk kelas. Nah, kadang siang juga ada sekolah yang menerapkan Trisandia di jam 12 siang. Itu pasti ada sembahyang. Nah, selain Trisandia itu di lingkungan sekolah juga ada kegiatan berdoa sebelum pembelajaran. Selanjutnya itu kita lihat dari kurikulumnya, pasti ada namanya pendidikan agama dan karakter Pancasila. Nah, kalau pendidikan agama itu kan pasti ada mata pelajarannya ya. Pendidikan agama tidak hanya agama Hindu saja, jadi pendidikan agama dan budi pekerti. Lalu ada juga di P5 itu yaitu karakter Pancasilanya yang adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu untuk di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang Pawongan itu bisa dilihat dari hubungan antar warga sekolahnya, harmonis atau tidak. Kalau misalnya untuk penerapannya, pasti kan kita mengharapkan hubungan yang harmonis antar sama warga sekolah, entah itu murid dengan guru, sesama siswa, atau mungkin bahkan sama pegawai kantin, pegawai kebersihan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada penerapan terkait pendidikan sikap dan karakter dalam kurikulum. Nah, kalau kurikulum itu kan tidak hanya menekankan pada keterampilan sama pengetahuan, tapi pasti juga memperhatikan tentang sikap dan karakter. Nah, lalu ini yang lagi ngetren atau yang sedang sering ditekankan di sekolah-sekolah, yaitu ada gerakan anti bullying dan satgas penanggulangan atau pengaduan tentang bullying. Nah, ini juga harus ada di sekolah. Jadi ini termasuk salah satu penerapan dari Pawongan, hubungan yang harmonis. Jadi tidak boleh saling bully, baik itu guru ke siswa atau sesama siswa, atau siswa ke guru juga tidak boleh ada bullying. Jadi itu untuk yang Pawongan. Nah, selanjutnya kalau di Palemahan itu ada lingkungan sekolah yang bersih, kemudian sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, jadi salah satu sekolah yang bisa dibilang sekolah yang bagus itu kan pasti harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Nah, selanjutnya itu ada penerapan kegiatan piket dan kerja bakti sama menghemat penggunaan energi dan pengolahan sarkas yang baik. Nah, kalau menghemat penggunaan energi ini tentunya kan kalau misalnya kita hemat energi, hemat listrik, hemat air, itu kan kita menghargai pemberian Tuhan, menghargai pemberian alam. Jadi itu termasuk untuk menjaga hubungan harmonis dengan alam. Seperti itu. Nah, untuk di masyarakat, Parahyangan itu bisa dilihat penerapannya pada kegiatan keagamaan seperti sembahyang di pura-pura yang terdapat di lingkungan masyarakat atau desa, yaitu ada pura desa, pura dalam, lalu ada pura pusat. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga ngayah atau mebraya menjelang hari suci. Jadi kalau di Bali itu ada namanya kegiatan mebraya. Kalau misalnya di pura-pura itu biasanya kita juga ada kegiatan ngayah atau mempersiapkan upacara kebesaran atau upacara keagamaan. Nah, selanjutnya kalau dari Pawongan itu bisa dilihat dari penerapan kita saling menghormati antar sesama warga atau masyarakat. Nah, mebraya itu juga termasuk Pawongan. Dengan kita sering ikut mebraya, turun ke masyarakat, tentunya kita akan berinteraksi dan membangun hubungan sosial yang baik dengan sesama masyarakat. Nah, yang ketiga, itu ada saling membantu antar sesama warga masyarakat, termasuk gerakan gotong royong ya. Nah, untuk Palemahan, itu ada turut serta gotong royong melakukan pembersihan di tingkat banjar. Kalau misalnya di Bali, itu kita tidak punya RT RW, jadi kita paling kecil itu paling dekat itu kita sama banjar atau dusun. Nah, biasanya kita dari tingkat banjar dulu, baru ke tingkat desa atau desa. Nah, lalu kita juga harus menjaga kelestarian hutan desa atau tegalan. Nah, misalnya kalau jangan skala desa dulu, dari rumah tangga kita jaga tegalan yang di rumah dulu, baru kita menjaga tegalan yang ada di desa. Seperti itu. Selanjutnya itu ada tantangan penerapan Trita Karana. Jadi tantangannya itu gara-gara perkembangan zaman. Nah, tantangannya itu apa saja? Yang pertama itu ada faktor modernisasi dan globalisasi. Yang kedua, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dan tentunya yang ketiga,
kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, untuk globalisasi dan modernisasi, ini menjadi tantangan dalam menerapkan PHK karena adanya derasnya arus modernisasi dan globalisasi sehingga masyarakat itu akan menjadi semakin individualis. Jadi dia memang hanya lebih memperhatikan dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Nah, kalau tingkat individualisnya tinggi, masyarakat itu kan dapat menggeser nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Nah, kalau misalnya dia sudah semakin cuek dan tidak peduli dengan sekitarnya, tentu ini kan menjadi tantangan dalam penerapan aspek pawongan dalam Trihita Karana. Jadi itu karena dia tuh semakin cuek, semakin individu, jadi dia sudah menggeser nilai gotong royong dan kepedulian sosialnya itu semakin rendah. Nah, selanjutnya itu ada meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Nah, globalisasi itu kan jadinya kita itu mengenal hal-hal yang semakin luas, Jadi misalnya nih, zaman dulu tuh kita tidak bisa dengan mudahnya membeli produk-produk branded dari luar. Nah, kalau sekarang kan ya namanya orang gengsi, pasti kan ada keinginan untuk membeli, itu daya konsumsinya semakin tinggi. Nah, itu juga tentunya mengakibatkan suatu tantangan, itu akan menjadi suatu tantangan untuk penerapan Trihita Karana. Nah, kalau misalnya semakin tinggi tingkat konsumsi dari masyarakat, tentunya akan mengakibatkan masyarakat itu semakin tidak peduli dengan pelestarian alam. Artinya kalau semakin tinggi daya konsumsinya itu, tentu akan semakin tinggi juga kemungkinan eksploitasi dari sumber daya. Tentunya ini akan mengakibatkan tantangan pada aspek pelemahan. Nah, yang ketiga itu ada mengurangi interaksi secara langsung. Jadi kalau misalnya ada globalisasi dan modernisasi, orang-orang itu akan semakin suka atau nyaman untuk bermain di media sosial atau dunia digital atau dunia maya. Jadi memang kalau misalnya dengan derasnya arus globalisasi ini, biasanya itu akan menjadikan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, ini akan menjadi tantangan pada aspek pawongan. Nah, untuk yang kedua itu ada perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman itu kan terjadi pergeseran dalam masyarakat tentunya ya. Jadi salah satu yang paling mencolok itu adalah materialistis. Jadi masyarakat itu akan lebih fokus untuk mencapai kesuksesan duniawi, kepuasan duniawi, dan juga menekankan pada materi. Nah, jadi nilai-nilai spiritual itu akan semakin melemah. Tuh. Nah, kalau misalnya nilai-nilai spiritualnya semakin melemah, tentu ini akan menjadi tantangan untuk parahyangan. Ya, orang-orang itu akan kalau misalnya dia sudah terkena pengaruh dari materialistis, dia akan bisa lupa sama kawetan, begitu istilahnya, karena dia sudah sukses atau sudah merasa selalu ingin mengejar keduniawian, dia akan lupa dengan leluhur atau dengan spiritualitasnya. Itu yang sering terjadi di zaman sekarang. Nah, yang kedua itu ada maraknya nilai relatif. Nah, kalau misalnya dia sudah maraknya nilai relatif, itu kan apa-apa sekarang disebut relatif, sehingga kan akan melemahkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Trihita Karana. Nah, itu tadi yang nomor 3 ini ada hubungannya dengan maraknya nilai relatif sama menggeser nilai spiritual. Untuk kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam ini ada hubungannya dengan daya konsumsi tadi. Nah, pembangunan besar-besaran itu tentunya dapat merusak lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan tertentu. Nah, itu juga mampu mengikis nilai pelemahan dalam Trihita Karana. Seperti contohnya ini pada gambar yang lagi viral, yang sedang ramai ya waktu ini, ada berita kalau terjadi pengerukan di tebing Uluwatu. Nah, katanya mau membangun
hotel baru. Jadi bulldozer itu katanya merusak atau menghancurkan tebing di Uluwatu, tebing Batu Kapurnya. Jadi ini kan kalau misalnya terus-menerus dieksploitasi tebing Uluwatu itu lama-lama tentunya lingkungan itu akan rusak. Tidak hanya tebingnya lama-lama akan habis, tapi kan juga dapat mengotori dari laut itu sendiri, karena kan pasti serpihan atau kikisan dari tebing itu akan jatuhnya ke laut. Nah, ini yang menjadi pro kontra pada beberapa waktu lalu. Nah, ini tentunya dapat menjadi tantangan pada aspek pelemahan. Nah, apa solusinya? Jadi, solusinya itu yang pertama tentu ada pendidikan terintegrasi Trihita Karana. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, dalam pendidikan di sekolah itu kita akan menghubungkan segala hal itu dengan Trihita Karana kembali, dengan mulai menghubungkan pembelajaran itu dengan aspek-aspek Trihita Karana. Diharapkan siswa itu akan semakin sadar bahwa Trihita Karana itu penting loh demi keseimbangan hidup kita sebagai manusia, karena kan dapat menyeimbangkan dari hubungan dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, dan juga hubungan dengan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada pendidikan karakter. Nah, tadi kan ada pergeseran nilai-nilai, seperti pergeseran nilai-nilai Trihita Karana, nilai-nilai spiritual, itu penting dikuatkan kembali dengan adanya pendidikan karakter. Contohnya kalau di kurikulum Merdeka, itu ada P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada sosialisasi dan kolaborasi lembaga sosial dan pemangku kepentingan adat terkait THK. Nah, seperti kalau misalnya tadi yang pembangunan besar-besaran di Uluwatu, di Bali Selatan, atau mungkin di Canggu, itu bisa diadakan sosialisasi dan kolaborasi, entah dari lembaga sosial, lalu pemangku kepentingan, atau juga dengan tokoh-tokoh adat. Jadi memang perlu diadakan kolaborasi. Nah, selanjutnya terkait salah satu artikel yang mengangkat topik bahwa promosi di Bali itu harus mengandung Trihita Karana. Nah, ini ada judul artikelnya ya. Untuk identitas artikelnya itu berjudul Implementation Model of the Trihita Karana Concept in Media Promotion in Tourism in Bali, Indonesia. Jadi, mengimplementasikan konsep Trihita Karana pada media promosi pariwisata di Bali. Ya, kalau Bali kan itu memang terkenal dengan pariwisatanya. Jadi penulis ini memang mengangkat topik kalau mengimplementasikan konsep Trihita Karana itu dituangkan ke dalam media promosi. Nah, penulis ini ingin menekankan bahwa promosi pariwisata itu hendaknya merujuk pada konsep tradisional Bali, yaitu dalam hal ini THK, Trihita Karana. Nah, penulis itu menilai bahwa promosi pariwisata yang dilakukan saat ini itu tidak mencerminkan nilai identitas budaya Bali. Jadi tidak mencerminkan dari nilai-nilai THK. Jadi memang penulis itu ingin sekali mengembangkan atau memberikan suatu gambaran atau saran terkait model promosi pariwisata itu seperti ini. Hendaknya memang mengandung konsep-konsep Trihita Karana sebagai konsep tradisional yang ada di Bali. Nah, kemudian kalau Trihita Karana menurut pada artikel ini sama seperti yang kalian ketahui pada umumnya, itu memang ada 3 aspek, itu ada parahyangan, pawongan, dan pelemahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau misalnya pada parahyangan itu penulis itu menyarankan bahwa kalau menerapkannya dalam media promosi, itu media promosi hendaknya tidak menampilkan elemen yang kontra dengan Pancasila, sila yang pertama. Jadi itu untuk parahyangan. Pada pawongan itu kan menjalin harmoni dengan sesama manusia. Jadi yang dapat dilakukan pada konteks media promosi itu dengan tidak menjiplak atau meniru karya seniman media promosi lainnya. Jadi kan ini tergantung ke masalah etika. Jadi kita tidak menjiplak karya orang lain atau mengakui
karya orang lain sebagai karya kita untuk media promosi. Nah, selain itu unsur-unsurnya itu harus unsur-unsur desain itu harus mencerminkan hubungan yang harmonis sesama manusia dan tidak juga menimbulkan konflik sara seperti itu. Nah, kemudian untuk di aspek palemahan, di palemah itu hendaknya elemen yang didesain itu ditampilkan dapat menumbuhkan atau mengajak orang itu untuk melestarikan lingkungan. Nah, di Bali itu kan pariwisatanya selain di Bali Selatan itu ada pantainya, mungkin wisata kulinernya, budayanya. Di Bali itu juga pariwisatanya terkenal dengan keindahan alamnya. Jadi, hendaknya di media promosi pariwisata itu seperti mengajak melestarikan alam juga di Bali, menjaga kelestarian alam Bali seperti itu. Nah, selanjutnya konsep THK dalam mempromosikan pariwisata itu dapat diterapkan pada media promosi itu berupa logo, brosur, leaflet, flyer, baliho, iklan surat kabar, televisi, kacamata, jam dinding, kartu nama, stiker, dan masih banyak lagi. Nah, untuk melalui media promosi yang memuat ilustrasi, teks, warna, dan tipografi itu sehingga pesan yang ingin disampaikan itu diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, tanda, dan gambar itu memiliki identitasnya tersendiri. Jadi kan kelihatan, oh ini media promosi pariwisata Bali, jadi memang unsur Balinya itu kental dan juga filsafat Trita Karananya itu juga tercermin di sana. Nah, bagaimana sih Trita Karana itu bisa menciptakan antara keseimbangan dan juga pembangunan? Di Trita Karana itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan juga pelestarian lingkungan. Nah, hal ini dikarenakan Trita Karana itu mengandung nilai-nilai yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan itu antara manusia, Tuhan, dan juga alam atau lingkungan. Jadi, bagaimana bisa menjaga keseimbangan itu? Yang pertama tentunya ada menumbuhkan nilai spiritual dan etika, lalu menghormati dan melindungi alam, dan juga membangun hubungan sosial yang harmonis. Kalau kalian lihat pada gambar ya, yang pertama itu kan menumbuhkan nilai spiritual dan etika. Kalau di gambar itu kita bisa melihat turis itu ikut menghormati nilai-nilai spiritual yang ada di Bali. Itu tadi dia ikut sembahyang. Nah, kalau menghormati dan melindungi alam di Bali itu ada upacara tumpak wariga atau tumpak bubuh, yaitu kita menghormati tumbuh-tumbuhan dan juga berharap semoga tumbuh-tumbuhan itu pada saat galungan itu akan berbuah dengan lebat. Itu kan sebagai bentuk kita menjaga dan juga menghormati tumbuh-tumbuhan atau lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada juga membangun hubungan sosial yang harmonis. Ini kita bisa lihat ada bule turis itu dia sebelum melakukan wibeng ya dia salam dulu, sopan seperti itu. Nah, untuk kasus yang tidak relevan ya, jadi ada kasus yang memang tidak relevan dengan Trita Karana. Nah, yang pertama bisa dilihat di situ ada headline yang menyatakan bahwa kali di Bekasi itu menghitam akibat pencemaran limbah pabrik tekstil. Jadi ada pabrik tekstil yang membuang limbahnya itu langsung ke sungai atau ke kali. Akibatnya kali tersebut menjadi warna hitam. Nah, itu lokasinya di Bekasi. Nah, tentunya kalau misalnya sudah seperti ini, masyarakat itu akan rugi. Selain misalnya kerusakan lingkungan, pastinya ikan-ikan itu akan mati, lalu ekosistem sungai juga akan terganggu. Tentunya masyarakat yang tinggal di sekitaran kali atau yang beraktivitas di dekat kali tersebut akan menerima dampak negatif seperti gangguan kesehatan. Nah, misalnya gangguannya itu bisa keracunan, kemudian bisa juga gatal-gatal kulit, sakit kulit, bahkan ada yang sampai
meninggal. Jadi memang bahaya sekali pencemaran ini. Nah, pencemaran ini tentunya tidak relevan dengan aspek palemahan karena kan sudah mencemari lingkungan, sedangkan palemahan itu meminta atau mendorong kita untuk menghormati serta menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestarian lingkungan. Kalau ini kan berarti sudah tidak relevan dengan palemahan pada Trihita Karana. Nah, solusinya apa? Solusi yang bisa ditawarkan adalah melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Nah, pengelolaan limbah itu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Kalau misalnya seperti kasus ini, mungkin metodenya bisa instalasi air limbah, kemudian bioremediasi dengan bantuan mikroorganisme. Ada juga metode pengolahan limbah lainnya agar tidak langsung dibuang ke kali sehingga pencemaran itu dapat ditanggulangi. Jadi memang lebih ke arah prosedur pengelolaan limbah. Nah, untuk kasus yang kedua, ini ada penolakan pembangunan pura di Bekasi. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa walau cuma 2 atau 3 umat, mereka tetap berhak punya rumah ibadah. Ya, ini merupakan kasus yang melanggar atau tidak relevan dengan aspek Parahyangan dan juga Pawongan. Jadi, saya ceritakan sedikit untuk kasus yang ini di Bekasi itu memang tidak ada pura di desa tersebut. Jadi kalau misalnya warga ingin beribadah di pura itu harus menempuh perjalanan 2-5 jam. Jadi kan itu sangat jauh dan sangat lama. Oleh karena itu ada beberapa warga yang menyatakan untuk pembangunan pura, dan memang pura ini sudah mau dibangun di sana, tapi menerima penolakan. Ya, mengalami penolakan, jadi tidak boleh membangun pura katanya di Bekasi, seperti itu. Nah, tentunya ini kan melanggar pada aspek Pawongan dan Parahyangan. Kalau Pawongannya itu kan artinya tidak menghormati perbedaan atau keberagaman sesama manusia, dan juga tidak memberikan kesempatan untuk beribadah atau memiliki rumah ibadah untuk mungkin di sana masyarakat Hindu itu kan sedikit, jadi memang itu kan mestinya untuk dihormati seperti itu. Nah, kalau dari Parahyangan sudah jelas pembangunan pura ditentang, tentunya menentang aspek Parahyangan. Untuk solusi itu tentu diperlukan komunikasi yang baik ya, menjalin komunikasi intensif, kemudian diperlukan juga adanya musyawarah pada pihak-pihak terkait, dan juga sosialisasi pembangunan pura. Selain itu, yang paling penting perlu edukasi dan juga penegakan hukum supaya menjadi lebih tegas dengan regulasinya itu dipertegas. Kalau misalnya dia menolak pura, apa konsekuensinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kasus yang tidak relevan. Yang ketiga itu ada kebakaran di TPA Mandung, Tabanan, Kerampitan. Jadi dulu itu ada berita kalau TPA Suwung itu kebakaran. Nah, baru-baru ini pada bulan Mei 2024, kebetulan saya dari Tabanan dan sekolah saya dekat dengan Kerampitan, jadi memang ada kebakaran di TPA Mandung Kerampitan Tabanan. Nah, tentunya ini kan melanggar dari palemahan, karena kebakaran ini diakibatkan penumpukan sampah yang tercampur, kemudian gas metananya menumpuk. Kalau gas metana itu mudah terbakar, jadinya terjadi kebakaran dan sangat sulit untuk dipadamkan api ini, karena kan gas metana itu terus produksi dia. Nah, kalau dari aspek pelemahan tentunya kan ini artinya masyarakat itu atau pihak pengelolaan TPA itu maksudnya belum bagus pengelolaan sampah, sehingga bisa terjadi kebakaran seperti itu. Untuk solusinya itu adalah melakukan pemilahan sampah dulu. Nah, biasanya walaupun kita sudah memilah, tapi di TPA itu pasti berakhir tercampur kembali. Jadi, solusi lain juga sebaiknya pihak TPA itu menyediakan fasilitas pemilah sampah juga. Jadi,
tidak hanya di rumah tangga saja yang dipilah, tapi di TPA juga dipilah. Ya, kemudian ada gerakan 3R, reuse, reduce, recycle. Kalau reuse itu berarti kan kita menggunakan barang kembali, kemudian reduce itu kita mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa terurai, kemudian recycle kita mendaur ulang barang atau sampah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan gerakan 3R, tentu volume sampah yang dibuang ke TPA itu akan berkurang seperti itu. Jadi itu adalah solusi yang dapat diberikan. Baik, jadi sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait Trihita Karana, kemudian penerapannya, tantangan, kemudian bagaimana Trihita Karana itu bisa menyebabkan keseimbangan, dan juga kasus-kasus yang tidak relevan dengan Trihita Karana. Jangan lupa untuk di-like videonya, di-share, dan juga subscribe channel YouTube saya untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa!